Eliza berpikir sejenak kemudian mengangguk setuju. Kelvin berkendara menuju ke Huckisson Beach. Mereka sampai di sana saat malam hari, tepat di sebuah villa tepi pantai milik Kelvin pribadi. Saat mereka sampai di sana, penjaga villa yang merupakan pasangan suami istri parubaya menyambut Kelvin. "Tuan muda," sapa pria itu. Saat seorang wanita cantik menyembul dari belakang tubuh Kelvin, mereka melebarkan mata secara bersamaan dan menatap Eliza naik turun. Ini adalah kali pertama mereka melihat tuannya membawa seorang wanita. "Kalian bisa beristirahat, malam ini kami akan tinggal di sini," kata Kelvin. "Baik tuan. Lalu apakah kalian sudah makan malam? Jika belum kami akan menyediakan untuk kalian." Saat Eliza mendengar tentang makan malam, ia baru ingat belum makan sejak siang. Jadi sekarang perutnya bergemuruh. 3 pasang mata kemudian menatap ke arahnya dengan rahang menganga. Eliza tersenyum kaku dan merasa seperti tunawisma yang kelaparan. "Siapkan makan malam untuk kami. Sementara kami akan berjalan-jalan di pantai," kata Kelvin. "Baik tuan. 1 jam lagi makanan akan kami sajikan di balkon." Kelvin lalu membawa Eliza menuju ke pantai. Ia mengulurkan tangannya pada Eliza sementara wanita itu tampak ragu-ragu untuk meraihnya. "Jalanan gelap, lebih baik berpegangan agar tidak jatuh," kata Kelvin. Eliza lalu meraih telapak tangan yang lebar itu. Mereka lalu berjalan bersama menuju pantai. "Kakek dan nenekmu, apakah mereka akan memintaku menjauhi Efrain jika membaca apa yang terjadi di internet?" tanya Eliza. "Mereka sudah melihat seperti apa caramu mendidik Efrain. Jika kamu memiliki sifat yang buruk maka kamu tak akan menjadikan ia anak yang pintar dan sopan," jawab Kelvin. Eliza menatap pria tampan di sampingnya. Cahaya bulan membuat wajahnya semakin terlihat tampan seolah setiap bagian dirinya sengaja dipahat dengan teliti dan sempurna. Membuat orang yang melihatnya akan mengira Tuhan pilih kasih dengan pria ini yang tak hanya diberkahi kekayaan tapi juga wajah yang tampan. "Berapa banyak wanita yang patah hati karena wajah ini?" tanya Eliza. Kelvin mengerutkan keningnya. Kenapa wanita ini pikirannya begitu random dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Namun saat melihat wanita ini menatapnya dengan wajah yang terpesona seolah melihat idola, ia merasa besar kepala. "Aku tidak tahu karena tak pernah peduli dengan mereka, namun jika kamu memperlakukanku sebagai pria satu-satunya bagimu maka aku akan memastikan kamu tidak pernah merasa patah hati," kata Kelvin. Kehangatan menyebar di hati Eliza mendengar pria yang selalu tampak mendominasi ini berkata manis. Namun ia lalu menyadarkan dirinya sendiri. Jangan tertipu, pria tidak bisa dipercaya terutama pria tampan dan kaya. Saat Kelvin dengan sabar menunggu reaksi wanita di depannya, tiba-tiba ponselnya berdering. "Ini panggilan dari nenek," kata Kelvin. Mata Eliza melebar. "Apa yang kita lakukan? Ia pasti marah bukan?" Eliza tampak gugup sambil melihat panggilan yang terus berkedip di layar ponsel Kelvin. "Mungkin kamu berpikir terlalu jauh," kata Kelvin sebelum menekan tombol jawab. "Ya Nek, ada apa?" tanya Kelvin. "Di mana kamu dan Eliza? Kenapa kalian belum kembali hingga sekarang?" "Efrain terus merengek mencari orang tuanya," kata neneknya. Kelvin menjauhkan ponsel dari telinganya secara refleks saat mendengar suara melengking neneknya. Ia juga bisa mendengar Efrain sedang merengek di sebelah wanita tua itu. Eliza menepuk keningnya sendiri lalu berkata dengan lirih, "Bagaimana kita bisa lupa memberi kabar pada mereka bahwa kita tak akan kembali ke rumah?" Satu telapak tangan Kelvin mengusap kening Eliza yang baru saja ditepuk sendiri oleh wanita itu sementara satu telapak tangan lain masih memegang ponsel di dekat telinganya. "Aku lupa memberitahu kalau kami harus melakukan perjalanan bisnis," kata Kelvin. "Perjalanan bisnis? Jangan coba-coba menipuku. Aku mendengar suara debur ombak," balas neneknya. Eliza semakin terlihat cemas.
ia menggigit kuku ibu jarinya. Kita tertangkap basah sekarang, gumamnya. Kelvin tertawa melihat wanita yang gelisah di depannya. Perjalanan bisnis kami berada di tepi pantai, kami baru saja menyelesaikan rapat. Bilang pada Efrain kami akan kembali besok dan membawakannya oleh-oleh, kata Kelvin. Lily memberikan telepon kepada cucunya yang menodongkan telapak tangannya untuk meminta giliran bicara dengan ayahnya. Dedi, kenapa kalian berlibur sendiri dan meninggalkanku? Apakah kalian sudah tidak menginginkanku? Tanya Efrain dengan suara yang terdengar sedang merengek. Tidak sayang, ini hanya perjalanan bisnis dan kami akan segera kembali besok. Katakan hadiah apa yang ingin kami belikan sebagai oleh-oleh untukmu nanti. Jawab Kelvin. Tidak ada, aku memiliki semuanya sekarang. Selamat malam Mommy dan Daddy, kata Efrain. Selamat malam juga sayang, peluk dan cium kami dari jauh, sahut Eliza. Setelah menutup panggilan, Kelvin meletakkan tangannya di pinggang Eliza dan menariknya ke dalam pelukannya. Mungkin anak itu tak akan merengek dan merasa kesepian lagi jika kita memberikan adik sebagai teman bermainnya, bisik Kelvin. Eliza mendorong pria itu. Kamu mengatakan bahwa tak akan memanfaatkan keadaanku saat ini, katanya. Dia seharusnya tidak percaya pria berdarah panas di depannya. Ia sudah ditipu oleh Arka, seorang pria yang pernah tidur di sebelahnya selama 4 tahun. Namun kenapa ia masih belum mempelajari pelajarannya dan justru percaya dengan perkataan pria yang masih belum lama ia kenal? Eliza mundur dengan tatapan yang kesal, sementara Kelvin tertawa. Aku hanya bercanda, aku seorang pria yang menjaga kata-katanya. Ayo sekarang kita kembali untuk makan. Bunyi perutmu yang kelaparan bahkan lebih keras dari suara ombak, kata Kelvin. Eliza mengerucutkan bibirnya dengan kesal mendengar ejekan Kelvin. Mereka kembali ke villa, saat sampai di rumah itu sudah tak terlihat lagi pasangan suami istri penjaga villa. Mereka tidak tinggal di gedung utama villa tapi rumah kecil yang berada tepat di samping. Bau masakan sudah tercium begitu mereka memasuki rumah. Di balkon yang menghadap ke pantai terdapat meja makan yang telah ditata dengan romantis dan lilin yang berada di dalam kaca transparan indah. Ada juga vas berisi bunga segar yang sepertinya baru saja dipetik dari taman depan villa. Di meja itu juga terdapat anggur merah dan 2 gelas di sebelah makanan mereka. Ini agak berlebihan, gumam Eliza. Mereka pasti salah paham dan mengira kita pasangan sampai menyiapkan makan malam romantis. Kelvin menatap Eliza dengan ekspresi yang aneh, hanya saja wanita itu sama sekali tidak melihatnya. Ia sibuk memperhatikan makanan di meja yang menggugah selera. Ada lobster besar yang telah dipanggang sebagai menu utama sementara udang dan cumi telah ditumis dengan bumbu sederhana. Ini enak, kata Eliza setelah duduk dan segera mengambil 1 potong udang. Kelvin menarik nafas panjang. Wanita ini benar-benar pembunuh momen romantis. Sudah ada pantai dengan pemandangan indah di depan mata mereka, meja yang ditata dengan indah, cahaya lilin yang remang dan anggur, namun wanita ini justru makan seolah ia berada di kedai. Hanya saja saat melihat lahapnya Eliza dan pipinya yang mengembung karena makanan, Kelvin sedikit terhibur. Mau wine? Tanya Kelvin. Eliza menggeleng. Tidak. Wine membahayakan, katanya. Wanita ini tahu, jika ia minum anggur maka itu akan menurunkan kewaspadaannya. Dia harus tetap berhati-hati. Di depannya adalah predator yang menakutkan. Kalau begitu aku akan meminumnya sendiri, ini wine mahal yang telah lama aku simpan di sini. Akan sia-sia jika aku tidak meminumnya, kata Kelvin. Sambil makan, Eliza menatap cairan berwarna ungu yang dituang di gelas. Warnanya tampak indah dan cantik, saat Kelvin mengguncangnya sebelum memasukkan ke tenggorokan, wanita di depannya diam-diam menelan ludahnya. Pasti ini sangat mahal jika pria ini yang memilikinya. Kelvin melirik wanita yang tampak kehausan di depannya dan sudut bibirnya tiba-tiba terangkat.
Apakah enak? Tanya Eliza. Kelvin mengangguk. Ini bukan koleksi termahal yang aku miliki, tapi anggur ini masih memiliki kualitas yang sangat bagus karena dibuat pembuat wine terbaik di Perancis. Harganya sekitar $5.000, jawabnya. Aku akan mencicipinya sedikit, kata Eliza. Hanya sedikit, ini tidak akan membuatku mabuk. Pagi hari berikutnya, Eliza terbangun di ranjang yang besar. Saat ia menggeliatkan tubuhnya, dia menabrak dada kencang seorang pria. Keningnya terasa sakit karena benturan itu, namun rasa sakit itu juga yang akhirnya membuat ia sadarkan diri kemudian tersentak. Ia menatap pria di sampingnya yang bertelanjang dada. Saat ini Kelvin, yang baru saja terbangun setelah kepala yang keras menabrak dadanya, kini tengah menatap Eliza. Apakah kita melakukan sesuatu? Tanya Eliza. Kamu tidak ingat? Tanya Kelvin dengan suara bangun tidurnya yang terdengar serak. Mata Eliza melebar, ia menarik selimut di atas tubuhnya. Dia menarik nafas lega setelah ia mendapati dirinya masih memiliki pakaian utuh, namun ia segera tersentak kembali saat menyadari ada keanehan. Tunggu. Kenapa aku bisa mengenakan piyama? Tanya Eliza. Terakhir kali yang ia ingat, dirinya masih menggunakan setelan bisnis, tapi kini ia telah berubah mengenakan piyama. Hawa dingin menjalari punggung Eliza. Wine itu beracun, seharusnya aku tidak meminumnya. Apakah kita sudah melakukannya? Tanya Eliza dengan suara gemetar. Kamu harus mengingatnya agar tahu sejauh mana yang telah kita lakukan, jawab Kelvin. Kelvin berbaring miring dengan bertumpu pada sikunya sambil menatap Eliza dengan genit. Wanita itu kini memejamkan matanya dan berusaha mati-matian untuk mengingat kejadian semalam. Butuh beberapa waktu hingga beberapa potongan kenangan semalam mulai datang. Oh beruang kecilku, kenapa kamu menjadi lebih besar dari Mommy? Tanya Eliza pada Kelvin semalam begitu mabuk. Eliza merentangkan tangannya. Ke sini dan peluk Mommy, katanya. Kelvin masih tidak bergerak dan tetap berada di tempat duduknya, namun Eliza menghampirinya dan mencubit pipi Kelvin. Putraku yang tampan, kenapa kamu kehilangan pipi bakpao yang menggemaskan, kata Eliza. Kelvin menarik nafas dalam saat Eliza memperlakukan dirinya seperti putra mereka. Wah Mommy tahu, lemak di pipimu sekarang turun di bibir. Lihatlah betapa menawan bibirmu ini, kata Eliza sambil menyentuh bibir Kelvin. Mau menciumnya? Tanya Kelvin. Sini, Mommy akan menciummu, jawab Eliza. Eliza hanya menempelkan bibirnya secara singkat seolah ia mencium pipi, namun Kelvin menahan kepala Eliza dan asteris. Mata Eliza melebar lalu berusaha melepaskan diri. Tidak boleh mencium Mommy seperti itu, pekik Eliza. Kamu masih kecil, sejak kapan kamu hebat dalam berciuman? Apakah ayahmu yang brengsek itu yang mengajarimu? Kelvin menyatukan alisnya setelah mendengar ia disebut brengsek oleh wanita di depannya. Tangan pria itu kemudian terulur untuk mencubit dagu Eliza dan mendekatkan wajahnya ke arah Kelvin. Lihat baik-baik siapa aku, katanya. Eliza mengamati pria tampan di depannya, setelah beberapa saat ia kemudian ingat siapa pria ini. Ini kamu, pria tertampan dan kaya di Canberra. Pria yang sudah aku curi benihnya. Hahaha, kata Eliza. Kelvin kehilangan kata-kata mendengar hal itu. Kemarahannya benar-benar hilang dalam sekejap karena pujian Eliza setelah menghinanya brengsek. Lalu apakah kamu mau mencuri benihku lagi? Mungkin kali ini kamu akan mendapatkan putri yang cantik, kata Kelvin. Eliza menggeleng. Tidak. Melahirkan sangat menyakitkan, menjadi ibu tunggal juga tidak mudah, jawabnya. Kelvin terdiam sekali lagi, ia sepertinya berhutang banyak pada wanita ini. Kehidupan di luar negeri tidak mudah, namun Eliza juga harus membesarkan seorang anak kecil bersama dirinya di negara asing. Ayo masuk dan tidur. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu mandi.
Mungkin itu akan meredakan sedikit rasa mabukmu, kata Kelvin. Kelvin berusaha menekan naluri primitif di dalam dirinya. Ia tahu jika memanfaatkan kondisi Eliza yang sekarang, mungkin Eliza akan marah dan menjauhi dirinya nanti. Jadi kali ini, ia hanya ingin tidur sambil memeluk wanita ini. Eliza dibawa ke kamar mandi oleh Kelvin. Baju gantimu ada di sebelah wastafel. Jangan mandi terlalu lama atau aku akan menerobos masuk untuk memastikan kamu tidak tenggelam di bathtub, katanya. Wanita itu akhirnya mengingat semua kejadian semalam. Ia menarik nafas lega karena tak melakukan hal yang memalukan. Jika kamu kecewa tak bisa mencuri benih pria tampan ini semalam, maka aku bisa menyumbangkannya secara sukarela pagi ini, kata Kelvin. Eliza bangun dari ranjang lalu melempar bantal ke arah Kelvin yang telah tidur dengan posisi miring dan memiliki pose yang sangat panas seolah supermodel pria sedang menjalani pemotretan celana dalam. Tidak akan. Servismu sangat buruk 3 tahun lalu. Aku tidak akan menggunakannya lagi, kata Eliza. Eliza ingat betapa badannya terasa sakit di mana-mana setelah mereka melakukan itu. Pria ini seperti monster kelaparan saat itu. Kali ini aku akan bersikap lembut, kata Kelvin. Jangan bicara omong kosong dan ayo kita pulang sebelum putramu kembali merengek, balas Eliza. Di tempat lain, Nora mendapatkan amukan dari ayahnya setelah apa yang terjadi dengan Arka. Pria itu nyaris tidak berguna lagi bagi mereka. Kau harus membatalkan pertunangan dan kembalikan saham yang aku berikan padamu beberapa saat lalu, kata ayahnya. Nora tersentak, ia tak mengira ayahnya akan begitu tak tahu malu meminta kembali apa yang sudah diberikan pada putrinya sendiri. Ia merasa pria ini benar-benar hanya memedulikan saudara prianya yang selalu membuat onar itu. Ayah, ini hanya satu bisnis properti Arka saja yang bangkrut. Dia masih memiliki usahanya yang lain. Lagi pula jika aku menikah dengannya dan Tuan Kelvin menepati janjinya untuk melakukan kerjasama bisnis dengannya, maka nama Arka akan pulih kembali, kata Nora. Nora sampai sekarang masih dalam kegelapan. Ia tidak tahu bahwa Kelvin melakukan hal itu untuk Eliza. Setelah Eliza kini kecewa dengan Arka dan begitu membenci mantan suaminya, maka pernikahan Nora dan Arka praktis sudah tidak diperlukan lagi bagi Kelvin yang semula ditujukan untuk mencegah mantan suami istri itu rujuk. Siang hari, Nora menghampiri Arka di kantornya. Sepanjang hari kemarin dan hari ini ia disibukkan dengan usaha untuk mengurangi kerugian namun menemui jalan buntu. Saat Nora masuk, dia mendengar Arka masih sibuk dengan panggilan telepon. Tanah yang telah disumbangkan oleh anonim itu tolong berikan untuk saya. Aku akan menggantinya dengan tanah yang jauh lebih luas dari yang ada di sana, pinta Arka pada wali kota melalui panggilan telepon. Aku minta maaf, masalahnya dermawan itu akan menarik kembali sumbangannya jika kami menggunakan tanahnya selain untuk tempat pengolahan sampah. Tuan, kenapa tidak melakukan negosiasi dengan dermawan itu saja? Jika ia tak keberatan maka kami juga tak akan keberatan memindah lokasinya, jawab wali kota. Panggilan berakhir dan menemui jalan buntu di pihak Arka. Ia yang masih merasa kelelahan hanya memberikan tatapan singkat ke arah Nora yang baru saja masuk ke dalam kantornya. Arka, kenapa kita tidak menikah saja? Tanya Nora. Pria itu tertegun dan mengerutkan alisnya begitu mendengar ajakan pernikahan Nora yang terasa tidak pada tempatnya. Ia sedang dalam situasi di mana bisnisnya kini didorong hingga ke sudut, tapi wanita ini tiba-tiba meminta sesuatu yang membuat ia semakin tertekan. Ia ingin mengeluh, namun pada kenyataannya dengan kondisi yang ia alami sekarang, mungkin hanya Nora yang masih ingin menikah dengannya. Arka, menikahlah denganku. Hanya dengan itu kamu akan bangkit dari masalah ini. Tidak perlu pesta meriah, untuk sementara mari kita mendaftarkan pernikahan saja, kata Nora. Arka menatap wanita di depannya dengan saksama. Selama ini ia tak pernah menaruh hati pada Nora,
namun ajakan wanita ini untuk menikah dan membantunya mengingatkan ia pada Eliza dulu. Hati Arka mulai tersentuh, ia diam-diam berjanji akan belajar mencintai wanita ini dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti ketika ia kehilangan cinta tulus Eliza. Apakah kamu tak akan menyesal? Tanya Arka. Nora menggeleng. Tidak, aku tak akan menyesal, jawabnya. Pasangan itu mendaftarkan pernikahan pada hari itu juga. Saat Nora menatap buku nikah kecil di tangannya, senyum indah tersungging di wajahnya. Semua akan baik-baik saja, jika aku menunjukkannya pada Kelvin bahwa aku telah menikah dengan Arka sesuai permintaannya, maka dia akan bisa membalik semua keadaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh Kelvin akan membantu Arka mendapatkan pijakan lagi di dunia bisnis. Arka melihat wajah bahagia Nora, ia mengira wanita ini sangat tulus mencinta dirinya sampai memiliki senyum indah meski mereka hanya menikah secara catatan sipil dan belum mengadakan pesta. Arka, nanti malam seorang tetua dari keluarga Edwards akan mengadakan pesta ulang tahun. Banyak pebisnis penting yang hadir di sana, aku akan meminta ayah untuk menghadiri undangan atas namanya. Kita bisa mendapatkan beberapa kenalan orang penting di pesta nanti malam, kata Nora. Baiklah, kita akan berangkat ke sana, jawab Arka. Arka lalu meraih telapak tangan Nora. Jika semua krisis ini berlalu, aku akan memberikan pesta pernikahan yang megah untukmu, katanya. Nora memeluk pria yang baru saja menjadi suaminya. Aku akan menunggu hari itu, sahutnya. Nora merasa sangat bahagia, ia telah menikah dengan pria yang ia cintai dan jika semua berjalan sesuai rencananya maka bisnis Arka akan membaik lagi dan perlahan ia juga akan mengatur strategi untuk menguasai bisnis keluarganya. Siang hari, Kelvin dan Eliza telah sampai di dekat rumah besar keluarga Kelvin, namun wanita itu meminta Kelvin untuk menghentikan mobilnya sebelum mereka memasuki gerbang rumah. Kenapa kamu meminta berhenti? Tanya Kelvin. Eliza mengeluarkan tas make up kecil dari tasnya. Pipiku masih memiliki memar, aku tidak bisa membiarkan Efrain melihatnya, katanya. Wanita itu lalu sibuk menambahkan BB krim ke wajahnya, kemudian mengulaskan pemerah pipi, ia juga menambahkan lagi lipstik di bibirnya. Kelvin sebenarnya lebih menyukai wajah polos Eliza yang tanpa make up, penampilan seperti itu membuat ia tampak lebih segar dan seolah ia masih seorang mahasiswa semester awal. Meski begitu, ia juga tidak jelek dengan riasan di wajahnya, karena Eliza akan menunjukkan sisi lain dirinya sebagai wanita dewasa yang memukau dengan riasan itu. Saat di luar negeri, apakah kamu juga berkencan? Tanya Kelvin. Melihat kecantikan Eliza, ia yakin pasti banyak pria yang mengejar dirinya. Aku tidak pernah memikirkan itu, hidupku sibuk untuk menghidupi putraku dan bertahan dengan baik di sana, jawab Eliza. Kelvin merasa lega mendengar Eliza tak pernah berkencan. Sementara itu, wanita di sebelahnya menangkap sudut mulut lelaki itu yang terangkat. Kenapa kamu justru tertawa saat mendengar kehidupanku yang tidak mudah? Tanya Eliza. Kelvin menggeleng. Aku tidak tertawa, aku justru mengerutkan wajah karena merasa bersalah, kata Kelvin berbohong. Mulai sekarang aku berjanji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian. Eliza menyeringai. Kehidupan kami sudah baik-baik saja sejak aku dibayar mahal menjadi desainer produk, terang Eliza. Kelvin tahu wanita ini sedang menyindir dirinya bahwa ia telah datang terlambat dalam kehidupan mereka. Setidaknya dengan kehadiranku sekarang, kamu tidak perlu lagi bekerja keras, kata Kelvin. Eliza tak memberikan jawaban dan hanya memutar bola matanya ke arah pria itu. Ayo kita masuk ke rumah, katanya. Kelvin menyalakan mobilnya untuk masuk ke gerbang rumah. Saat petugas keamanan di rumah itu melihat mobil bosnya, mereka segera menekan tombol otomatis untuk membuka gerbang. Efrain sedang berada di taman saat melihat mobil ayahnya berhenti di dekat taman, ia segera melompat kegirangan.
"Mommy, Daddy," seru Efrain. Eliza melebarkan kedua tangannya sambil berjongkok bersiap untuk menyambut putra kecilnya ke dalam pelukannya. Saat Efrain menghambur ke pelukannya, ia hampir jatuh ke belakang. "Astaga, apakah kamu berubah menjadi banteng? Kamu pasti terlalu dimanjakan di sini sampai berat badanmu baik pesat dalam hitungan hari," kata Eliza setelah menyeimbangkan diri. "Aku tidak gemuk Mommy, aku berat hanya karena belum buang air besar hari ini. Jadi beban di perutku belum dikeluarkan," jawab Efrain. Eliza dan Kelvin tertawa mendengar alibi putra mereka. "Sini, biarkan ayah yang menggendongmu," kata Kelvin. Kelvin mengambil Efrain dari pelukan istrinya. "Astaga, kamu memang semakin berat. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 3,5 tahun bisa seberat ini? Mulai sekarang setiap pagi kamu harus berolahraga denganku," katanya. Efrain merengut, ia melompat turun dari pelukan ayahnya. Sambil meratap, ia menuju ke pasangan tua yang duduk di bangku taman. "Nenek buyut, mereka mengolokku gendut," kata Efrain sambil menuju ke pangkuan wanita yang seluruh rambutnya berwarna putih. Eliza dan Kelvin tercengang, kini dua pasangan tua mulai menatap mereka dengan mata menyala. "Sejak kapan anakmu menjadi seorang pengadu kecil?" tanya Kelvin lirih. "Dia dulu selalu mandiri dan pengertian, tapi sejak ia menemukan pendukung sepertinya ia menjadi di luar kendali," jawab Eliza. Meski merasa putranya mulai manja, ia merasa tidak jengkel, justru hatinya merasa hangat. Putranya pasti sangat merindukan figur keluarga yang utuh. Dia memiliki nenek dan kakek buyut yang memihaknya sekarang dan tak akan mensia-siakan hak istimewa itu. Sekarang suara tertinggi di rumah besar ini telah beralih pada bocah kecil berusia 3 tahunan yang bahkan telah menggeser kedudukan Kelvin. "Apa yang salah dengan kenaikan berat badan? Efrain masih kecil dan membutuhkan banyak nutrisi untuk tumbuh. Sebaiknya kalian diam jika tak ingin merasakan kerasnya tongkat ini," kata wanita tua itu. Efrain diam-diam menjulurkan lidahnya ke arah kedua orang tuanya. Mereka berempat duduk di taman sambil menikmati potongan buah sementara Efrain bermain di taman dengan ditemani Berta. Eliza merasa gugup duduk bersama dua orang tua ini setelah skandalnya mencuat. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa takutnya. "Bersikaplah biasa saja, kami sudah melihat beritanya dan tidak percaya omong kosong itu," kata Lily saat melihat sikap canggung Eliza. "Hah?" Eliza mendonggak dengan kaget mendengar apa yang baru saja diucapkan Lily. "Tapi, berita itu benar, aku memang seorang janda cerai," terang Eliza. "Menjadi janda bukanlah tindakan kriminal. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku percaya kamu wanita yang baik hanya dengan melihat kepribadian Efrain. Meski ia sesekali menjadi pengadu yang manja, namun kami bisa melihat ia adalah anak kecil yang penyayang dan pengertian," kata Lily. Mata Eliza berair, ia merasa hangat jauh di dalam hatinya. Bagaimanapun ia pernah tinggal dengan ibu mertua kejam yang tidak pernah menyukainya, jadi ketika kini kakek dan nenek Kelvin tidak memandang rendah dirinya, ia merasa seperti mendapatkan banyak anugerah. Sementara itu, bagi kedua pasangan tua ini, mereka tak berani berharap banyak mengenai kriteria wanita Kelvin karena mereka sudah cukup beruntung ada wanita yang bisa melahirkan anak dari cucunya yang selama ini telah memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan dari wanita manapun. Oleh karena itu, mereka sudah sangat beruntung sekarang, bahkan jika yang melahirkan cicit mereka adalah wanita paruh baya, mereka akan tetap menganggap wanita itu sebagai berkah. Kelvin memiliki banyak trauma di masa kecil karena kedua orang tuanya, itu membuatnya tak ingin menikah dan bertekad untuk tak memiliki anak karena masa kecilnya yang traumatis. "Nanti malam mari berangkat bersama ke pesta ulang tahun Nyonya Tua Edwards. Aku akan mengenalkanmu padanya, ia sahabat lamaku," ajak Lily.
Aku dengar ada banyak pemuda tampan yang diundang juga, mari kita melihat-lihat adakah yang sesuai dengan seleramu. Meski kamu dan Kelvin tak akan menikah, tapi kami bisa mengangkatmu menjadi cucu angkatku, dengan begitu meski kamu menikah dengan orang lain, kami tetap keluarga. Hubungan mereka tak akan pernah berkembang jika aku tidak membuat Kelvin merasa terancam kehilangan kesempatan untuk memiliki wanita ini. Tentu saja aku tak akan membiarkan cicitku memiliki keluarga yang terpisah, batin Lily yang memiliki rencananya sendiri. Duongiza tercengang sementara wajah Kelvin merengut. Apakah wanita ini nenekku? Kenapa ia bahkan tidak berada di pihakku? Aku akan menemani kalian, sahut Kelvin. Lily mengerutkan keningnya. Kamu tinggal saja di rumah, ini adalah kencan para wanita, katanya. Aku juga mendapatkan undangan Nek, balas Kelvin. Lily tidak mendebat lagi, dalam hati ia juga berharap cucunya datang untuk melihat bagaimana ia akan tahan jika nanti dirinya menjodohkan ibu dari putranya sendiri dengan pria lain. Sore hari, perias wajah sudah datang ke rumah mereka. Dua wanita itu berdandan di kamar Lily yang berada di lantai bawah. Saat wajah Eliza dibersihkan sebelum mendapatkan make up, akhirnya bekas cetakan tangan itu terlihat di wajahnya. Nona, wajahmu, kata perias yang baru saja selesai membersihkan wajah Eliza. Lily mengarahkan pandangan ke wajah Eliza yang dirias lebih dulu. Siapa yang sudah menamparmu? Tanya Lily melihat memar di wajah Eliza. Apakah mantan mertuamu itu? Tidak apa-apa, ini sudah tidak sakit lagi. Lagi pula aku juga sudah membalasnya, terang Eliza. Ia lupa masih memiliki memar di wajahnya. Jika ia ingat, maka dia akan memilih melakukan make up di kamarnya sendiri alih-alih melakukan make up bersama di kamar Lily. Hati-hati saat menerapkan make up di wajahnya, pastikan untuk menggunakan bahan yang tidak memperparah memar itu, titah Lily pada perias wajah. Baik Nyonya, jawab perias. Wanita tua itu lalu pergi ke balkon untuk menelepon Nyonya tua Edwards yang merupakan teman dekatnya. Bisakah kamu mengirimkan satu undangan lagi ke rumah seseorang? Tanya Lily begitu temannya menjawab telepon. Siapa itu? Tanya Nyonya Edwards. Namanya Whitney Duran, ia adalah calon besan keluarga Sanders, jawab Lily. Kenapa aku harus mengundangnya? Tanya Nyonya Edwards. Lily mendengus. Berhenti menjadi wanita tua cerewet, undang saja atau aku tak akan datang membawakanmu hadiah ulang tahun nanti, katanya. Baiklah, tapi jangan mengacau di pesta ulang tahunku. Balas Nyonya Edwards. Hanya sedikit, tapi itu tak akan mempengaruhimu, kata Lily. Baiklah, aku akan segera mengirim undangannya, sahut Nyonya Edwards.